Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanifsen. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis investasi saham syariah dalam perspektif usul fikih, tinjauan komprehensif berdasarkan prinsip hukum Islam. Langsung saja ya. Jadi investasi saham syariah merupakan instrumen keuangan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariat Islam. Analisis dari perspektif usul fikih, metodologi penetapan hukum Islam melibatkan kajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, tujuan syariah maqasid al-syariah, serta kaidah-kaidah fikih yang relevan. Adapun dasar hukum saham syariah, yang pertama sumber primer, itu ada Al-Quran dan Sunnah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 melarang riba dan menganjurkan perdagangan yang halal. Dan dalam sunnah hadis tentang prinsip al-ghunmu bil hurmi, keuntungan sebanding dengan resiko. Yang kedua sumber sekunder, konsensus ulama modern seperti TSN, MUI, dan AA-Kifi yang memperbolehkan saham syariah dengan syarat tertentu. Analogi dari akad-akad tradisional seperti mudharabah, bagi hasil, dan musyarakah kemitraan. Prinsip-prinsip utama: 1. Kepatuhan syariah compliance. Saham hanya boleh diterbitkan oleh perusahaan yang tidak terlibat dalam bisnis haram, riba, judi, alkohol, dan lain-lain, memenuhi rasio keuangan syariah, contoh utang berbunga kurang dari 45% dari total aset. Yang kedua, akad yang digunakan: jual beli saham dengan tawar-menawar, harga secara adil, investor sebagai pemodal, sohibul mal, dan manajer sebagai pengelola, mudarib. 3. Larangan kritis haram, ketidakpastian berlebihan, transaksi harus jelas objek, harga, dan waktu setelah terima. Spekulasi saham yang tidak didukung analisis fundamental dilarang. Dan solusi menurut usul fiqh. Yang pertama, isu kontemporer, short selling dilarang karena mengandung horor dan maisir. Saham startup diperdebatkan karena evaluasi bisa bersifat spekulatif. Solusi hukumnya: penerapan fikih prioritas, memilih saham dengan tinggi dan underting aset jelas. Untuk mengurangi resiko sesuai kaidah darul mafisid muqaddam al-jalb al-maslahi, perbandingan pendapat ulama, aspek pendapat pro, pendapat kontra. Yang pertama, legalitas, halal jika memenuhi kriteria TSN atau MUI, riba terselubung dalam dividen, risiko bagian dari ikhtiar bisnis, spekulasi dekat maisir, transparansi diatur OJK dan Dewan Syariah, pengawasan masih lemah di pasar saham. Investasi saham syariah diperbolehkan secara syariah dengan catatan mematuhi prinsip halal dalam objek dan mekanisme transaksi, mengutamakan kehati-hatian, ikhtiar dengan analisis fundamental, memilih instrumen yang diawasi lembaga syariah, contoh di SSI, di BI. Menurut pendapat atau komentar pribadi, investasi saham syariah adalah kegiatan berinvestasi dalam saham perusahaan yang operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dari sudut pandang pribadi, saya melihat investasi ini sebagai cara yang baik untuk mendapatkan keuntungan finansial sambil tetap mematuhi nilai-nilai etika dan moral. Pun beberapa poin penting. Yang pertama, prinsip syariah. Investor harus memahami bahwa investasi harus bebas dari unsur riba dan ketidakpastian dan aktivitas haram. Ini mendorong penelitian yang lebih mendalam tentang perusahaan. Yang kedua, akad yang jelas. Investasi saham syariah menggunakan akad yang
transparan seperti BI Al-Musalamah yang mengurangi risiko sengketa di masa depan. Yang ketiga, risiko dan keberlanjutan. Meskipun ada risiko pasar investasi dalam perusahaan yang beroperasi secara etis, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Peran Dewan Syariah. Lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) memastikan keputusan syariah, memberikan kepercayaan kepada investor. Maqasid syariah. Investasi ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga kesejahteraan sosial pada kebaikan masyarakat. Secara keseluruhan, investasi saham syariah tidak hanya terbang keuntungan finansial, tetapi juga tentang kelangsungan tanggung jawab sosial dan etika. Ini menciptakan sinergi antara keuntungan pribadi dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Ya, investasi saham syariah dari perspektif ahli fikih. Investasi saham syariah merupakan salah satu bentuk investasi yang semakin populer di kalangan umat Islam. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana investasi ini dipandang dari perspektif fikih yang merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam. Dalam penjelasan ini, kita akan membahas utama dan risiko berbagai aspek yang terkait dengan investasi hukum syariah, termasuk prinsip-prinsip syariah, akad yang digunakan, kriteria saham syariah, serta pemandangan ulama dan risiko yang terlibat. Dan konsep dasar investasi saham syariah adalah kegiatan membeli saham perusahaan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Dalam konteks syariah, investasi ini harus dilaksanakan dengan memperlihatkan hukum-hukum Islam yang mengatur transaksi keuangan. Hal ini mencakup pemahaman yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam Islam, serta bagaimana cara berinvestasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kedua, ada prinsip-prinsip syariah dalam investasi saham. Dari perspektif fikih, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam investasi saham syariah. Larangan riba. Riba atau bunga adalah salah satu unsur yang dilarang dalam Islam dalam investasi saham syariah. Perusahaan yang terlibat tidak boleh memiliki utang berbasis bunga yang melebihi batas tertentu. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak terlibat dalam politik riba. Misalnya, jika untuk suatu perusahaan memiliki utang yang besar dan berbasis bunga, maka saham perusahaan tersebut tidak dapat dianggap halal untuk diinvestasikan. Larangan horor adalah ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Dalam konteks paham investasi harus dilakukan dengan pemahaman yang jelas risiko dan potensi keuntungan. Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi dianggap tidak sah. Oleh karena itu, investor diharapkan untuk melakukan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu saham. Aktivitas haram. Perusahaan yang sahamnya akan dibeli harus bergerak di bidang yang halal, misalnya perusahaan yang terlibat dalam perjudian, alkohol, atau produk haram lainnya tidak diperbolehkan. Akad dalam investasi saham syariah. Akad yang digunakan dalam investasi saham syariah harus jelas dan transparan. Beberapa akad yang umum digunakan antara lain bayal musawamah, musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam konteks investasi saham. Ini berarti bahwa investor dan perusahaan berbagi resiko dan keuntungan. Yang keempat, kriteria saham syariah. Ahli fikih menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan apakah suatu saham dapat dianggap syariah. Yang kelima, fatwa dan pendapat ulama. Dewan Syariah Nasional (DSN) di Indonesia dan lembaga-lembaga lain di negara-negara Muslim telah mengeluarkan fatwa yang
mengatur investasi saham syariah. Fatwa ini memberikan pedoman bagi investor untuk memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan prinsip syariah. Perspektif ahli fikih, investasi saham syariah dalam praktik yang diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat. Ini mencakup larangan riba, horor, dan aktivitas haram serta penggunaan akad yang jelas dan transparan. Dengan mengikuti pedoman ini, investor dapat berpartisipasi dalam pasar saham dengan cara ini yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pribadi saya tentang investasi saham syariah. Dari sudut pandang pribadi, saya melihat investasi saham syariah sebagai langkah yang sangat positif dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam dunia keuangan modern. Dalam era di mana banyak orang mencari cara untuk berinvestasi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga etis, saham syariah menawarkan solusi yang menarik dan relevan. Dalam pengalaman hidup saya mengenai kasus saham syariah, dalam kehidupan sehari-hari saya pernah menghadapi persoalan berkaitan dengan investasi di pasar modal, khususnya pada instrumen saham. Sebagai seorang muslim yang berusaha menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek kehidupan, saya merasa perlu memastikan bahwa investasi yang saya lakukan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk meneliti lebih lanjut mengenai saham syariah sebelum benar-benar berinvestasi. Mungkin cukup sampai situ saja video dari saya, pemahaman. Mungkin ada kesalahan kata atau salah dalam memaparkan, silakan diperbaiki saja dengan berkomentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.